Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Bambang Wijonarko Mkom yang telah mengizinkan kami bertiga untuk mempresentasikan hasil proyek kami. Dan sebelumnya saya minta izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nabila Iniarti dengan NIM 15220428. Lalu di sebelah saya ada Najah Nur Alia dengan NIM 15220178, dan sebelahnya lagi ada Widiana Salsabilah dengan NIM 15220394. Di sini saya ingin menjelaskan latar belakang kami. Kami ingin mencoba untuk membuat jaringan network serta topologi routing dinamik SPF dengan routing statif menggunakan perangkat router board mikrotik. Fungsi dari dynamic OSPF routing data atau yang bisa disebut dengan protokol routing otomatis atau dynamic routing. Fungsinya di sini adalah untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data agar sampai ke tujuan dengan efisien, sehingga koneksi yang dihubungkan akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Najah Nur Aliyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal kelebihan dan kekurangan dynamic routing, yaitu kita ada 3. Yang pertama itu ada cocok untuk jaringan dengan cakupan yang lebih luas. Yang kedua itu ada proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Dan yang ketiga itu ada jalur ditentukan secara otomatis oleh sistematis. Itu untuk kelebihannya, dan untuk kekurangannya itu ya kita mempunyai 2. Yang pertama itu membutuhkan bandwidth yang lebih besar, dan yang kedua itu membutuhkan RAM yang lebih besar. Lalu apa sih tentang kelebihan cocok untuk jaringan dengan cakupan yang lebih besar? Yaitu kemampuan protokol routing dimensi seperti OSPF, BGP, atau AGRP. Untuk efektivitas pengelola dan pengaturan router dalam jaringan yang memiliki suka atau luas besarnya. Lalu yang kedua itu proses konfigurasinya, yaitu mengikuti peraturan otomatis rute-rute ini, yaitu menghemat waktu administrator dalam pengelolaan dan konfigurasi jaringannya. Lalu yang ketiga itu ada jalur ditentukannya. Nah, itu memungkinkan sistem untuk merespon perubahan dengan cepat dan menyesuaikan jalur-jalur secara otomatis. Lalu kekurangannya yaitu membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Dalam hal ini, protokol routing dinamis yaitu seringkali memiliki overhead yang lebih besar dalam pertukaran pesan-pesan router. Lalu yang kedua itu membutuhkan RAM yang lebih besar. Table routing yang terus diperbarui dalam dynamic routing memerlukan lebih banyak ruang dalam memori untuk menyimpan informasi mengenai jaringan, rute-rute, dan status konektivitas yang besar secara teratur. Lalu selanjutnya itu ada routing statik, yaitu routing yang melakukan konfigurasi secara manual, yaitu dengan meneruskan jaringan suatu ke jaringan lainnya. Atau routing juga dapat berarti proses memindahkan suatu paket data dari host pengiriman ke host tujuannya. Lalu selanjutnya ada fungsi. Fungsi untuk menyatukan jaringan yang berbeda subnet sehingga dapat bertukar data berkomunikasi secara aman. Yaitu kita memiliki ada 3 fungsi. Yang pertama itu ada redundansi dan keandalan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari routing statik. Kita memiliki 3 kelebihan dari routing statik, yaitu yang pertama ada meringankan kinerja prosesor, dan yang kedua itu tidak ada bandwidth yang terbuang, dan yang ketiga itu ada administrator bebas menentukan jalur jaringannya. Apa sih menginginkan kinerja prosesnya? Yaitu tidak memerlukan algoritma perhitungan rute yang kompleks. Lalu yang kedua itu tidak adanya pertukaran informasi rute-rute menerus antara router untuk perubahan rute. Lalu yang ketiga itu ada kebebasan penuh yang dimiliki oleh administrator jaringan untuk secara manual menentukan rute atau jalur spesifik yang diinginkan oleh data dalam jaringannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widiana Salsabila. Baik, di sini selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kekurangan yang dimiliki oleh static routing. Nah, yang pertama itu hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil, di mana dalam jaringan yang besar, kompleksitas topologi meningkat dan pengaturan rute pada router menjadi tidak efisien.
Lalu kedua itu ada rentan terhadap kesalahan saat melakukan entry data secara manual. Dalam lingkungan dengan banyak router, memastikan konsistensi dalam konfigurasi secara manual di setiap titik terminasi menjadi sulit. Nah, sebuah kesalahan dalam entry data pada suatu router dapat menyebabkan inkonsistensi dalam router yang ditentukan. Lalu selanjutnya itu di sini ada topologi jaringan network, di mana di sini kita menggunakan dua VPC dan dua router. Nah, topologi jaringan network ini dia itu merupakan struktur jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain, sehingga jalur internet menjadi jelas dan memudahkan kami dalam melakukan konfigurasi. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai tutorial cara kerja router dinamik OSPF dan router statik. Jadi guys, di sini sebelumnya kita buka VMware Workstation dulu. Kita tunggu sampai ini. Loading. Setelah itu kita ketik root untuk login pinetnya. Kita enter lagi. Kita ketik root lagi. Terus dari situ kita ketik untuk passwordnya adalah pinet. Terus di sini kita IP address-nya itu yang 192.168.35.128. Kita ke Chrome. Kita klik alamat IP-nya yaitu 192.168. Karena sebelumnya kami sudah mencoba, jadi kita udah ada langsung. Lalu kita ketik kode captcha-nya X6 dan enter. Setelah muncul ini kita ke add new lab. Di sini kita namain project kita adalah routing. Terus dari situ udah ini kita udah atur, tidak usah diatur-atur lagi, kita langsung add aja. Terus di sini kita membuat topologi terlebih dahulu. Sebelumnya kita hapus QEMU optionnya dulu. Di sini kita taruh aja deh, enggak deh, nggak usah. Lalu kita save. Untuk logo pinetnya terserah ya, kalian mau ditaruh mana, tapi saya karena ini mengganggu ditaruh, jadi kita taruh di pinggiran. Terus kita membuat mikrotik, menambahkan mikrotik lagi satu, dan seperti kayak tadi kita QEMU optionnya kita hapus. Lalu setelah dihapus kita save. Terus abis itu kita menambahkan virtual PC atau VPC di sini. Langsung kita save aja. Terus kita menambahkan satu lagi, VPC satu lagi, ditaruh di sebelah kanan. Taruh sebelah sini.
Lalu dari VPC 1 kita ubah terlebih dahulu namanya dengan ngeklik pensil atau edit. Kita ubah namanya jadi VPC 1 agar tidak tertukar. Terus kita save. Lalu mikrotiknya kita ubah juga namanya menjadi R1. Lalu kita save. Dan kalian lakukan untuk selanjutnya. Ada dua, kita save juga, dan ini visi 2. Terus habis itu dari PVC 1 ke R1 kita sambungin. Dengan PVC 1 header 0 dan R1 header 1. Dan ini untuk mikrotik dengan R1 dengan header 2 dan R2 dengan header 2. Karena header 1 untuk R2 itu akan kita sambungkan ke PVC kedua ya. Seperti biasa. Ya. Lalu setelah kita sambung-sambung dari masing-masing kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu setelah kita nyalakan di sini saya akan mengklik 2 kali mikrotik R1 sampai muncul terminal. Lalu saya gedekan terlebih dahulu terminalnya. Dan di sini saya akan mengklik enter. Klik enter terus sampai muncul tulisan. Di sini untuk loginnya kita ketik admin. Lalu passwordnya sampai muncul password 123, klik lagi 123. Setelah itu saya ingin mengubah admin mikrotik menjadi admin R1 dengan cara ketik sistem identity set dan R1. Di sini saya ingin mengetik IP address add dengan IP-nya yaitu adalah 192.168.124.1 dengan slash-nya adalah 24 serta interface-nya kita taruh di header 1. Lalu selanjutnya di sini saya akan memasukkan IP address lagi. IP address. Di sini IP address-nya adalah 50.50.50.1 dengan 2/24 dan interface-nya adalah interface header 2. Setelah itu kita untuk mengecek, kita melakukan IP print. Klik untuk mengecek IP address-nya sudah terdaftar di mikrotik atau belum, kita cek dengan komen IP address print. Lalu klik enter. Nah, di sini udah ada ya masing-masing IP dan interface-nya. Lalu setelah itu kita men-setup IP DHCP dengan cara IP DHCP setup. Lalu kita klik enter. Kita klik interface-nya. Interface-nya adalah header 1. Lalu kita klik, lalu
Kita enter sampai muncul admin R1 lagi seperti tadi. Lalu kita balik lagi ke topologinya. Kita klik VPC 1. Kita masuki DHCP. Kita balik lagi ke VPC-nya. Lalu kita klik VPC dan ketik DHCP dan klik enter. Tunggu sampai bacaan DORA serta IP address. Lalu untuk membuktikannya untuk membuktikan apakah VPC 1 dengan R1 telah terhubung, kita buktikan dengan cara ping. Kita ngeping, lalu memasukkan nomor IP. Lalu kemudian kita enter. Seperti ini. Berarti ini kalau sudah seperti ini berarti tandanya sudah terhubung ya guys. Selanjutnya untuk R2 dan VPC 2 akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Najan Nur Aliyah. Selanjutnya kita akan menyeting router kedua. Yaitu sama seperti router pertama yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini kita akan meng-enter, lalu masukin login dengan nama admin. Sorry, kita nggak usah pakai huruf besar, kita huruf kecil. Admin, lalu kita enter. Lalu passwordnya kita enter lagi. Kita masukin password dengan 123, nama passwordnya. Kita enter, masukin password lagi, 123, enter lagi. Lalu di sini kan sudah ada mikrotiknya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan sistem identity yaitu set name. Lalu kita akan mengasih nama dengan R2. Lalu kita enter. Lalu setelah itu kita akan memasukkan IP address-nya nih. IP address yaitu kita masukin IP-nya 192.168 yaitu 192.168.224 titik 1/1/24. Lalu kita masukin interface-nya. Interface-nya itu yaitu kita akan masukin enter 1. Oke, selanjutnya kita akan enter lagi. Lalu kita akan memasukkan ke header 2 sama seperti yang tadi header 1, IP address kita masukin IP untuk header 2 itu 50. Terus setelah itu kita akan masukin ke header 2 yaitu 2/24. Lalu kita masukin interface-nya. Interface header 2. Lalu kita enter. Lalu setelah ini kan kita udah ada nih untuk admin router 2-nya. Lalu kita akan ngecek IP DHCP. IP DHCP setup. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke DHCP server interface-nya. Selanjutnya kita akan masukin ke header 1. Lalu kita enter. Nah, di sini kan sudah ketahuan nih. Untuk DHCP-nya kita enter lagi. Gateway-nya sudah ketahuan, kita enter lagi. Lalu kita enter lagi sampai ada admin router 2-nya. Lalu kita akan masuk ke VPC 2. Sorry. Lalu setelah di VPC 2, kita akan
masukin DHCP-nya. Kita ketik DHCP, enter. Nah, di sini sudah ada nih IP sama gateway-nya. Kita coba ngeping. Ping 192.168.254/24. Untuk gateway-nya sudah ketara di atasnya, yaitu 192.168.224.1. Lalu kita enter. Nah, di sini berhasil nih. Lalu selanjutnya kita akan mencoba ngeping dari VPC 1 ke VPC 2. Kita coba. Ping 192.168.224.1. Nah, di sini tuh masih belum bisa, jadi nanti akan dibenarkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Kita akan mencoba ngeping dari VPC 2 ke VPC 1. Yaitu ping 192.124.1. Nah, di sini juga masih belum bisa untuk ngeping dari VPC 2 ke VPC 1. Sama seperti tadi, untuk tutorial selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nabila Yuniarti. Jadi di sini saya ingin mengkoneksikan antara VPC 1 dengan VPC 2. Dan sebelumnya tadi teman saya sudah menjelaskan bahwa VPC 1 dan VPC 2 itu belum terhubung. Lalu kita ke R1 dan ketik IP route add, lalu DST address dengan IP-nya yaitu 192.168.224 dan titik 0, lalu untuk slashnya adalah 24 juga. Lalu untuk gateway-nya, lalu kita di sini menggunakan gateway dan gateway-nya adalah 50.50.50.2. Lalu enter. Dan di sini R2-nya kita ketik juga. Kita ketik IP route add dan DST address-nya. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.124.0.24. Dan untuk gateway-nya adalah di sini adalah 50.51. Lalu setelah itu, kita ping dari VPC 2 ke VPC 1 yaitu dengan cara ini ping 192.168.224.254. Terlihat di VPC 2 situ sudah terhubung dengan VPC 1. Lalu kita mencoba lagi dari VPC 1 kita ngeping ke VPC 2 dengan cara ping 192.168.254. Nah, terlihat di sini sudah antara VPC 1 dan VPC 2 sudah terhubung.
Jadi begitu caranya untuk menghubungkan antara VPC 1 dengan VPC 2 dengan 2 mikrotik. Sekian, untuk selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah gimana sih nyambungin dynamic OSPF routing dan akan dijelaskan oleh dari Diana Salsabila. Oke, baik, sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menggunakan routing OSPF dinamik. Nah, pertama-tama di sini saya akan membuat topologinya dahulu. Nah, di sini kita bikin PPC-nya dulu, yaitu PPC 1. Lalu kita scroll ke bawah aja. Nah, selanjutnya kita save. Oke. Nah, PPC 1 udah ada ya. Lalu kita buat PPC 2-nya. Nah, PPC 2. Nah, sama kita scroll aja. Terus kita save. Oke. Selanjutnya kita bikin mikrotik 1-nya dan mikrotik 2-nya. Mikrotik 1. Nah, kita ubah dulu di sini. Jadi R1. Lalu kita ke bawah. Nah, kemunya ini harus dihapus ya. Soalnya kalau misalnya nggak dihapus, dia nggak akan notnya nggak akan berjalan atau memulai gitu. Nah, kita hapus saja, lalu kita save. Oke, mikrotik 1 udah jadi. Lalu selanjutnya kita bikin mikrotik kedua. Nah, mikrotik kedua di sini kita ganti juga namanya jadi R2. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini ada kemu. Kemunya dihapus juga biar dia bisa berjalan. Nah, selanjutnya kita save. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, selanjutnya itu kita akan menyambungkan semua ini dengan kabel. Nah, di sini kita sambungkan ke S1 di mana yaitu di sini untuk S1-nya itu dia Ether 2. Kita pilih Ether 2, kita save. Lalu selanjutnya mikrotik ke-1 ke mikrotik kedua itu dia interface-nya itu Ether 1 sama Ether 1. Nah, selanjutnya itu kabelnya dari mikrotik 2 ke VPC 2, dia dari Ether 2 ke Ether 0. Kita save. Nah, topologinya sudah jadi ya, berarti tinggal kita rapikan dulu. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita nyalakan node-nya agar dia bisa berjalan atau start. Nah, ini udah nyala semua ya node-nya. Nah, lalu kita pertama-tama tuh kita harus ke mikrotik 1. Kita klik 2 kali. Nah, enter. Maaf. Tadi loading. Nah, oke. Nah, di sini kita masukkan loginnya yaitu admin. Enter, password, enter. Lalu kita masukkan passwordnya itu 123. Lagi 123. Oke, sudah masuk. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan memberikan nama kepada mikrotik 1 yaitu R1. Nah, caranya itu yaitu kita ketik sistem identity set name. Nah, di sini kita akan beri nama R1. Enter. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memberikan nama kepada mikrotik 1 yaitu R1, kita akan menambahkan IP address-nya yaitu dengan cara mengetik IP address add address yaitu 20.20.1/30. Lalu kita masukkan interface-nya. Kita tap. Nah, interface-nya itu yaitu Ether 1.
lalu kita enter. Oke, selanjutnya kita masukkan IP address yang kedua, yaitu IP address address. Nah, masukinnya yaitu 24.24.24.1/24. Lalu interface-nya itu ether 2. Lalu kita enter lagi. Nah, kan sudah. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah IP address tersebut tersimpan atau enggak, yaitu dengan cara IP address print. Kita keluar dulu, lalu nanti kita akan masuk lagi. Nah, oke. Nah, kita akan melihat hasilnya, apakah dia tersimpan atau enggak nih IP address-nya, yaitu dengan cara IP address print. Kita enter. Nah, ternyata tersimpan, yaitu 20.20.20.1/30, di mana di sini sesuai yang saya masukkan yaitu ether 1. Lalu 24.24.24.1/24, lalu interface itu ether 2. Oke, sesuai. Nah, selanjutnya di rute pertama kita sudah selesai. Saatnya kita menyeting VPC 1-nya. Oke, nah di VPC 1 kita akan memasukkan IP address secara manual, yaitu kita tulis IP yang tadi kita tulis di router pertama, yaitu IP 24.24.24 terus .2/24. Lalu untuk gateway-nya itu kita pakai 24.24.24.1. Nah, habis itu kita enter. Oke, ini sudah masuk ya. 24.24.24.2, 255.255.255.0, terus gateway-nya itu sesuai yang kita masukkan di sini, yaitu 24.24.24.1. Oke, selanjutnya itu kita akan mencoba mengeping ke R1 yang sudah kita masukkan tadi, yaitu dengan cara ping 24.24.24.1. Oke, kita enter. Nah, terkoneksi. Oke. Nah, karena sudah terkoneksi, kita lanjut untuk menyeting R2-nya. Maaf. Nah, oke. Kita ke R2. Caranya sama seperti kita menyeting MikroTik 1 atau R1. Yaitu kita login dulu dengan password dengan admin. Lalu passwordnya itu kita enter aja ya. Nah, sini kita tulis 123 123. Oke. Nah, sudah masuk. Bentar, biar dia nggak ini, kita keluar lagi. Terus kita klik lagi R2-nya biar dia nggak berantakan. Oke. Nah, di sini selanjutnya saya akan memberikan nama kepada MikroTik 2, yaitu R2, dengan cara yang sama seperti saya memberi nama kepada MikroTik 1 atau R1, yaitu dengan cara sistem identity set name R2. Oke, nah di sini sudah berhasil ya untuk pemberian namanya, itu R2. Nah, selanjutnya itu kita akan memberikan IP address-nya, yaitu IP address address. Nah, di sini kita masukkan juga 20.20.20.2/30. Untuk interface-nya kita pakai ether 1. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya itu kita masukkan IP lagi, yaitu IP address address, yaitu kita coba. Tadi yang pertama kan 24 ya. Di sini kita nyobanya 25.
25.25.25 titik maaf, kelebihan 25.25.1/24. Yap. Lalu interface ether 2. Kita enter. Oke. Ini sudah berhasil ya, IP address-nya masuk. Selanjutnya kita akan mengecek apakah ini berhasil atau enggak, yaitu dengan cara IP address print. Oke, masuk ya. Sesuai yang saya masukkan tadi, yaitu ya sama. Ether 1, Ether 2. Oke. Nah, selanjutnya itu setelah kita menyeting R2 atau mikrotik 2 ini, kita pergi ke VPC 2-nya. VPC 2. Oke, kita klik 2 kali ya. Oke, nah di sini saya akan memasukkan IP-nya itu secara manual, yaitu dengan cara sama seperti saya memasukkan VPC 1, yaitu dengan cara IP 25.25.2/24, lalu selanjutnya itu 25 untuk gateway-nya 25.25.25.1. Lalu kita enter saja. Oke, masuk. Selanjutnya kita akan mencoba ping ke R2-nya. Apakah akan terkoneksi apa enggak? Pertama kita akan mengetik ping dulu. Lalu kita akan sambungkan ke router kedua, yaitu 25.25.25.1. Enter. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Karena VPC 1 dan VPC 2 sudah terhubung ke masing-masing mikrotiknya. Di sini saya juga akan mencoba apakah VPC 1 bisa ngeping ke VPC 2 dan sebaliknya VPC 2 apakah bisa mengeping ke VPC 1. Yaitu pertama kita ke VPC 1 dulu ya, dimana VPC 1 ini saya akan mengeping VPC 2, yaitu dengan cara ping 25.25.25.2 maaf ya, titik 2. Oke, nggak bisa ya, ini belum, berarti dia nggak bisa terhubung atau belum terkoneksi. Coba kalau misalnya VPC 2 ke VPC 1, yaitu ping 24.24.24.2. Nah, sama. Jadi VPC 1 dan VPC 2 itu sama-sama belum terkoneksi. Dan sebaliknya juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, langkah selanjutnya saya, biar dia terkoneksi nih VPC 1 ke VPC 2, saya akan menyeting kembali di R1-nya, yaitu dengan menambahkan routing OSPF di R1-nya, yaitu dengan cara routing OSPF interface at interface, yaitu kita akan memasukkan Ether 1. Nah, kita enter. Oke. Selanjutnya itu kita masukkan routing OSPF network at network, yaitu kita masukkan IP-nya, yaitu 20.20.20.0/24, lalu area backbone. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya itu kita masukkan OSPF network yang keduanya, yaitu routing OSPF network at network, yaitu 24.24.24.0/24
titik 24 titik 0 slice 24 area backbone. Oke. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menyeting OSPF di R2 juga, yaitu dengan cara yang sama, yaitu routing OSPF interface, terus add interface ether 1 oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan networknya, yaitu routing OSPF network add network, yaitu kita akan memasukkan 20.20.20.0 slice 24. Nah, areanya itu backbone. Nah, selanjutnya itu kita masukkan lagi routing OSPF network add network, yaitu 25.25.25.0 slice 24 area backbone. Oke. Nah, ini kita enter aja ya. Nah, kan R1 dan R2 sudah saya setting routing OSPF. Apakah VPC1 atau VPC2 akan terkoneksi? Kita akan mengetesnya, itu dengan cara ping VPC1 ke VPC2 ya. Ping yaitu 25.25.25.2. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kan sudah berhasil, saya akan ke VPC2. Kita akan mengeping ke VPC1, yaitu ping 24.24.24.2. Enter. Oke, terkoneksi. Nah, beginilah hasil akhirnya VPC1 dan VPC2 terkoneksi atau tersambung sehingga bisa mengeping masing-masing VPC-nya. Nah, beginilah cara merouting dengan cara OSPF dinamis. Oke, selanjutnya untuk slide kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Najah Nur Aliyah. Lalu selanjutnya kesimpulan yaitu OSPF, yaitu Open Shortest Path First Dynamic Routing, yaitu sebuah protokol routing yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data agar mencapai tujuan secara efisien. Sedangkan static routing untuk menentukan jalur atau rute tertentu bagi paket data agar sampai ke tujuannya. Nah, ini merupakan hasil akhir dari proyek kami mengenai routing OSPF, dinamis, dan routing statik. Mohon maaf apabila ada salah kata kalimat dan langkah-langkah yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.